Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini saya rindu mengajak setiap kita menaikkan sebuah pujian sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebuah pujian yang mengatakan, Yesus kawan yang sejati. Kidung Jemaat 453. Mari Bapak Ibu sekalian kita menaikkan pujian ini. Yesus kawan yang sejati. Bapak Ibu, lagu ini dikarang oleh seorang hamba Tuhan di Irlandia bernama Joseph Scriven. Tepatnya lirik lagu ini gitu. Dan kemudian lagunya, melodinya diciptakan atau dikarang oleh seorang yang bernama Charles Converse. Yang menarik adalah kisah di balik lahirnya lirik lagu ini, Bapak Ibu sekalian. Joseph Scriven adalah seorang yang cukup mapan pada waktu itu. Di tahun 1819 dia lahir, kemudian 1842 dia tamat dari satu universitas dan kemudian dia akan menikah gitu ya. Dia bertemu dengan seorang gadis dan dia akan melangsungkan pernikahan. Harapan dan masa depan seorang Joseph Scriven ini seolah-olah begitu cerah. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika dia akan menikah gitu ya, sebelum hari perkawinan mereka, tunangan Joseph ini mengalami kecelakaan dan mati tenggelam, Bapak Ibu sekalian. Jadi Joseph ini gagal menikah dan ini tentu saja sangat membuat dia patah hati, terluka gitu. Tapi Bapak Ibu, dia mencoba untuk menghadapi masalah ini gitu ya. Tapi di samping itu ketika dia tengah patah hati, dikatakan juga di sini dia mulai menghadapi persoalan dengan keluarganya gitu ya. Dia ikut golongan agama Kristen gitu ya. Dia ikut menjadi orang Kristen, tapi keluarganya nggak setuju, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini satu pergolakan yang saya rasa bukan satu pergolakan yang mudah, karena dia habis ditinggal oleh pasangannya, kemudian dia harus menghadapi keluarganya gitu, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya pada tahun 1844 dikatakan dia pindah ke Kanada gitu ya. Dia mulai menjadi guru dan kemudian Bapak Ibu sekalian katakan Joseph ini kembali menjalin relasi. Dia bertunangan gitu ya. Dia bertunangan dan dia siap menikah. Tapi Bapak Ibu sekali lagi dikatakan maut merenggut sukacita daripadanya. Setelah masa sakit yang pendek gitu ya, kekasihnya ini meninggal dunia. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, buat saya ini bisa jadi trauma gitu ya. Joseph mau menikah untuk yang kedua kalinya gitu ya, mau berencana untuk menikah tapi kekasihnya kembali meninggal dunia. Bapak Ibu, dalam kesedihan ini dikatakan Joseph Scriven ini menyingkir ke tempat yang sepi gitu ya. Kemudian satu waktu kemudian dia mendengar kabar bahwa mamanya ini jatuh sakit gitu. Mamanya jatuh sakit dan dia pun sedih gitu ya. Mamanya di Irlandia, dia jauh, dia bingung harus ngapain. Kemudian terpikirlah Joseph ini untuk menulis sebuah lirik gitu ya, sebuah lirik, sebuah syair tentang Tuhan Yesus adalah kawan yang sejati, yang juga diimani oleh Joseph Scriven ini tadi ya. Saya percaya ini bukan satu hal yang mudah ketika dia pun menulis syair ini, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah gitu ya. Bahkan dikatakan dosa-dosanya pun, dosa-dosa kita pun dihapus oleh. Ini satu pernyataan iman yang luar biasa dikatakan oleh Joseph Scriven gitu ya. Dia tahu bahwa dia nggak bisa menggantungkan kehidupannya, pengharapannya, sukacita kepada orang-orang yang nampak, tapi hanya kepada Tuhan Yesus, kawan yang sejati.
Saya langsung teringat Bapak Ibu sekalian satu ayat firman Tuhan dari Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai ayat yang keempat dikatakan, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia yang menjunjung kamu dari rahim, yang terus hadir, yang mendukung kamu sejak dari kandungan. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Aku Tuhan, tetaplah Tuhan yang sama. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku akan ada sama-sama dengan kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini perkataan Allah sendiri kepada orang-orang Israel. Dari kandungan Allah membentuk, bahkan Allah melihat mereka, setiap anak-anaknya begitu berharga. Dan Allah mengatakan, sampai masa tuamu, aku tetap Allah yang sama. Aku tetap Allah yang mendukung kamu, yang akan terus jalan sama-sama dengan kamu. Aku Allah yang akan menggendong kamu, yang akan melakukan, bukan akan lagi sebagai Bapak Ibu sih, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Mau menanggung kamu terus, mau tetap ada sama-sama dengan kamu. Ayat ini yang juga saya yakin diimani oleh Joseph Scriven gitu ya. Dia tahu bahwa dia nggak bisa bergantung dengan orang-orang yang kelihatan. Dia mengalami banyak sekali hal yang begitu sulit. Semua orang yang dia kasihi diambil sama Tuhan. Disinilah saya merenung Bapak Ibu sekalian ketika beberapa yang waktu lalu kami discipleship group bareng-bareng dengan beberapa remaja, juga ada Ko Onil. Di situ kami mendiskusikan bagaimana bisa saja dalam kehidupan ini kita bukan memberhalakan apa-apa barang-barang, tapi kita memberhalakan relasi kita dengan orang-orang yang nampak. Mungkin kita lebih memberhalakan, kita lebih mengutamakan sahabat kita, keluarga kita ketimbang Tuhan. Sehingga ketika sahabat kita pergi, ketika teman kita ini pergi, gitu ya, entah itu karena berantem, entah itu karena meninggal, ada yang kosong dalam hati ini gitu ya. Ada sesuatu yang hilang. Tapi ayat firman Tuhan tadi dari Yesaya itu jelas mengatakan bahwa kita punya sahabat yang setia, sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita apapun kondisinya. Bahkan kita ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sudah bilang, aku tidak lagi memanggil kamu, menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Sebelum kita mau bersahabat dengan Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu menerima kita, memanggil kita, menjadikan kita sahabatnya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari mulai hari ini biarlah lagu Joseph Scriven ini boleh menjadi lagu yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita bahwa iya, saya punya kawan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, dan saya mau bergantung sama Dia. Saya mau terikat dengan Dia. Saya nggak mau memiliki kebergantungan yang berlebihan sama orang lain, keluarga saya, teman saya, pacar saya, suami saya, istri saya. Tapi saya mau bergantung berlebihan, bergantung penuh sama Tuhan yang sudah terlebih dahulu menganggap saya sahabat, bahkan mau mati buat saya. Karena itu Bapak Ibu, saya rindu di akhir renungan ini kita bersama-sama menaikkan pujian ini gitu ya, pujian yang mengatakan di ayat kedua gitu ya, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu gitu ya, jangan engkau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Biar lagu ini boleh mengakhiri renungan kita pada hari ini, sekaligus meneguhkan, mengingatkan kita bahwa kita punya Yesus, kawan yang sejati, dan harusnya hanya kepada Dia kita bergantung, kita bisa bersandar sama Dia. Mari kita menaikkan pujian bersama-sama. Jadikan doa ini bahwa Yesus adalah kawan yang sejati. Ayat kedua, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, ingat Yesus adalah kawan yang setia. Jika oleh pencobaan, jika oleh pencobaan
kacau balau hidupku. Jangan kau berputus asa, ada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, Yesus kawan yang setia. Kelemahan, Ia tahu kelemahanmu. Naikkan doa padanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kami satu-satunya. Jadi sahabat tempat kami bergantung, tempat kami bisa cerita, tempat kami bisa men-sharingkan apapun. Dan kami rindu Tuhan boleh menjadi sandaran hati kami. Tuhan boleh menjadi sahabat yang selalu menjadi orang nomor satu yang kami datangi ketika kami ada pergumulan, ketika kami ada sukacita sekalipun kami rindu. Tuhan menjadi sahabat yang pertama kali kami ceritakan, yang pertama kali kami bagikan setiap pengalaman kami apapun itu. Dan biarlah Tuhan, sahabat kami, kawan kami yang sejati, terus menemani kami dalam segala hal, dalam segala kondisi. Biarlah kami boleh menikmati persahabatan yang indah dengan Tuhan. Di setiap kami Tuhan, terus ingatkan kami dalam langkah-langkah kami untuk terus menjadikan Tuhan sebagai sandaran kami. Yesus sahabat kami yang sejati, tempat kami berkeluh kesah, tempat kami datang dan menyuruhkan setiap isi hati kami. Di setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.